pertama idealnya gitu. Idealnya. Harus punya 2 tipe bermain ketika pertama lawan lu tipe low block. Atau lawan lu emang goblok. Enggak, atau lawan lu open play. Iya, open play gitu. Sebenarnya kalau open play udah menang ya, tapi balik lagi lu perlu attacking yang sangat dominan atau perlu kontrol di tengah. Oke. Ya itu balik lagi, nggak usah double pivot kalau kayak gitu. Lu formasi double pivot sama satu aja Declan Rice. Gue ngerti konteks lu. Maksudnya kalau lu low block ngapain pakai double pivot? Kita udah pasti dominan di tengah kok. Orang dia main. Iya. Banyak pemain menyerang lu gitu. Iya bener, masuk akal Iya, sih. Masuk akal. Dengan double pivot pun ke counter gol juga sama gitu. Iya, Ya udah betul. sama aja satu tuh banyakin tumpuk orang di depan Or gitu. nothing kan udah ya. Iya, nothing. sebel sih, kebayang sebelnya. Ya itu satu. Terus yang kedua yang perlu ditemukan solusinya adalah kalau lu pakai striker, Gyökeres gitu. Ini harus berfungsi nih antara Saka sama Odegaard tuh nggak pernah ngoper ke sana. Ya sebelum mulai membahas perang ini, jadi ada 3 dulu yang mau gue apresiasi, mau gue tepuk tanganin ya. Yang pertama adalah jelas Persib kedatangan Kurzawa, terus luar biasa, keren banget itu keren banget itu luar biasa itu keren banget, gacor. PSG juga bikin postingan. Iya. Pakai lagu Sabi Lulungan. Iya, makanya keren dah pokoknya Persib Kurzawa gacor. Itu satu. Terus yang kedua adalah jelas King MU setelah 6 kali nggak pernah menang lawan Arsenal, akhirnya sekarang menang, bahkan itu kemenangan back to back di kandang lawan Bang ya. Tunggu bentar, lemas banget mic-nya nih kayak main Arsenal. Iya, dia sambil dibenerin aja tuh. Itu udah Bang harusnya Bang. Udah ya itu ya. Jadi itu juga ditepuk tanganin juga itu luar biasa ya. Terus yang terakhir adalah yang patut diapresiasi dan ditepuk tangani paling kenceng adalah Prabowo ketemu Zidane. Nah, dia Pak Prabowo menanyakan bagaimana mengembangkan sepak bola, padahal sebenarnya Zidane yang mau nanya gimana caranya kaya raya lewat MBG. Waduh. Ini udah tutup bungkus. Jangan dong ya. Itu closing ya. Lu kok mikirnya ke sana sih, padahal bisa jadi Pak Prabowo nanya, Zidane siap? Pak Ustadz siap? Lorong waktu. Lu kemana-mana mikirnya. Iya, salah. Oh iya Pak Dio. Tapi harus kita sepakati, meme terlucu hari ini adalah MBG tolong tutup dapur, King Emi mau masak. Aduh. Itu lucu, tampilin di sini itu lucu banget. Nanti keluarin ya. Itu lucu banget. Keluarin. MU banyak banget tuh. Banget. Yang pertama yang lawan City kan yang saya dibully, saya diam saja. Tapi hari ini saya di Old Trafford saya akan lawan. Gitu. Terus yang kemarin yang Arsenal Megawati tuh, lupa gue ngomong apa tuh ya. Iya. Pokoknya Megawati Lucu juga banget, tuh. lucu banget ya orang-orang. Emang versi yang tersakiti itu kalau lagi sombong tuh lucu banget tuh. Jadi lu tahu betapa cerahnya dunia kalau MU itu ada ya. Iya, itu harus diakuin. Benar. United itu memberi kecerahan pada dunia, memberi rezeki pada orang sebagaimana MBG. Gitu loh. Rezeki kok rezeki? Enggak MU enggak makan. Iya. Ada MBG kan ada yang enggak makan. Iya, benar. Iya dong. Siswa kan? Iya, maksud gua paham dong arah kan gitu. Iya. Orang Broken Home juga sekarang dapat MBG Bang. Panji maksud lu? Panji kok Broken Home bener dapat ini Bang. Dapat makan MBG juga nanti. Kalau bisa besok Mayat juga dikirimin MBG sama mereka. Iya. Bang kan lu sekarang nganggur Bang, ya kan? Iya, nganggur. Maksudnya enggak yang gimana-gimana gitu Bang ya. Wah anjing. Dia kayak enggak aja ya? Bukan maksudnya tuh. Iya, lu kayak enggak aja lu. Kita semua nganggur kan, lu kerja. Sorry, bos. Nganggur juga Bang. Tidak nganggur bos. Sorry bos. Pekerjaan tetap ada bos. Oh iya. Berarti tadinya gua habis meeting untuk dilempar jutaan. Mohon maaf. Dia kemarin aja ke Lombok sebulan. Mohon maaf. Maksudnya kan bukan yang kerja, maksudnya freelancer kan Bang? Enggak dong. Oh enggak juga. Kan kalau freelancer gua sama orang yang kerja sama gua kasih duit. Dia punya PT. Gimana sih? Baru gua mau bilang daftar jadi staff MBG gitu. Gak mau gua. Jadi ASN Bang. Haram. Jadi ASN-nya mah kagak haram ya. Disumpahin orang-orang. Iya. Lu gak nyumpahin, gue sih gue sumpahin itu uang pajak gue. Oh, gue mau marah-marah aja nih sekarang ke petugas ASN. Iyalah. Lagi menang. Lu marah-marah karena samping-samping sama jersey Arsenal. Gue sama Niki. Fans Arsenal ada 5 yang gue sangat hormati. Yang gue sangat baik di Indonesia ya. Satu. Yang pertama Gugi dong, kiper kita Bedeba. Oh iya benar. Kemudian sekarang ada Pandu namanya yang di Bedeba juga. Bedeba juga. Ya. Ya mertua udah pastilah ya. Mertua fans. 3, 4. Niki. Wih, masuk gua. Masuk Niki. 5. Masuk. 5 adalah satu teman baik
baik. Gua. Keren, saling lu. Ya. Ilham nggak masuk Bang, Ilham. Oh sorry. Orang Medan Bang. 6 sama Ilham ya. Oh, Gue iya. tadi udah mikir. Pak Vincent nggak Pak Vincent? Kan gue nggak Oh, kenal nggak dekat kenal. sama Pak Vincent. Tapi gue sama Pak Vincent Kalau gue nulis respect. banyak jujur tuh. Gue respect. Kalau sama Pak Vincent gue Vincent. respect Iya. karena gue pernah event 2012 yang event bola, Iya. tabloid bola Pak Vincent MC. Oh, MC-nya. Itu 2012 pas panitia kiamat ya Bang. Oh iya, Iya, waktu itu benar. isunya kayak gitu. Iya. Panitia Pak Vincent kiamat tuh. oke. Berarti ada 7. Pak Vincent Masuk Pak nggak usah Vincent. masuk list lah. Karena kan Iya. gue nggak deket. Nggak Gue deket. cuma menaruh respect sama Pak Iya, Vincent cuma karena tahu-tahuan. gue lihat dia ya oke lah ya gitu. Gue suka Iya. gue Pak Vincent. Najwa Shihab enggak? Enggak. Nggak kenal gua. Oh, iya, kalau kenal mau masuk 6 ya? orang ini Iya, yang 6 fans orang Arsenal tuh, yang iya. gua taruh respect setinggi-tingginya. Wih. Wis. Kalau gue tadinya fans MU tuh gue dikit yang gue respect. Karena dulu dikit. kan dipantatin mulu Arsenal zaman Ya. Ya. zaman MU jaya-jayanya kan. Iya. Paling dari sedikit Bang Fula gitu kan masuk. Ah. Sekarang setelah setiap MU menang meme-nya lucu-lucu, gue respect sama semua fans Bener, MU. kalau orang tersakiti Itu. mah respect. ya. Kenapa komedi-komedi itu ngumpulnya di MU semua ya? Kan gini, Bagus loh itu meme. komedi terbaik itu tercipta dari trauma. Iya, betul. United tuh traumanya banyak, men. Iya. Bertahun-tahun tuh trauma mulu ini anjing. Ya kan komedi kan Iya. trauma plus time kan katakan tragedi plus time kan. Nah inilah tragedi kejadian. plus time Betul. United, makanya selalu punchline-nya ada. Ali Akbaran, gak usah bikin-bikin lagi kau konten MU ya. Semua mau ku ambil sekarang. Dia masuk juga konten Iya, ini dia Bang. bikin konten MU tadi. 2 episode nih kita udah protes Ali Iya, Akbar. Ali Akbar ini lama-lama ya. Iya. Makanya stop ya bikin konten-konten. Tapi Iya. emang komedi-komedi kan karena MU lagi bersinar semua konten buat Iya. MU semua. Iya, Bang. Iya, Jakarta cerah hari ini. Cerah. Padahal sebelumnya hujan terus. Hujan kan? terus. Gila. Iya. Bayangin Bang itu MU kalau menang pas Imlek cerah tuh Bang. Orang Cina gak suka bos. Sorry. Berarti nanti gini ya. Ini Coba gue gua kasih cek nih, cek tanggal ya. Tanggalnya. Pada saat United mau main mendekati Imlek, jangan lu taruh duit lu di MU. Atau lihat dulu Iya. schedule-nya. 17 Februari. Iya, MU lawan tim besar apa Iya. tim kecil? Enggak perlu, pokoknya itu kita masih didoain sama Kong Hucu, sama Dr. Sun Yat-sen, Andy Lau, sama Jackie Chan, Xian Jinping, semua doain tuh. Ip Man. Iya, Ipiman, Donnie, pokoknya semua Donnie. doain Iya. supaya Michelle Yeoh semua doain tuh. United tidak boleh menang mendekati Imlek. Iya biar. Karena bagi Chinese kan malam Imlek hujan berkah. Paling dekat Ya. Februari tuh 11 West Ham MU. Waduh, lawan tim Setelah kecil 11. lagi. Setelah 11 Everton MU 24. 24. Lewat, Berarti udah Imlek tuh lewat. 17 kan? 17. Oh aman, Ya. menang itu berarti MU 22. MU susah Bang lawan. Karena jedanya tim jauh ya. kecil. Sorry. Arsenal bukan tim besar. Aduh. City bukan tim besar. Iya. Sorry nih, sorry. Apa definisi Kalau tim besar? menang Hah? menang bebas. Ya. Satu, Biar. belum pernah juara Champions League. Ah. Iya. Oh, ya. Sesuatu yang dibangun dari oil money itu bukan tim besar, men. Ah. Ya, Oh, itu ya. City, ya, Kalau City. untuk kayak gitu gue masih lebih respect ke Arsenal cara ngebangun timnya. Aish. Gitu loh. Ya, jadi sorry. Oke. United menang lawan tim kecil kemarin, bos. Belum Menang, terbukti. bos. Gak usah diem-diem Nggak, aja lu. Kenapa bisa biar Arsenal karena nggak juara UCL aja berarti Bang ya? Ya itu jelas fakta lah. Kan lu berarti tidak masuk top elite Eropa, benar dong? Betul. Lu Kalau winner dari saja sisi cuma sekali. trofi, ya. Iya, lu winnernya cuma sekali. 83, 84. Makanya rata-rata turis yang ke Emirates, fotonya tuh cuma di ruang ganti. Gak ada ruang trofi. Enggak ada ruang trofi. Nggak ada ruang trofi ya. Iya. Terus kalau beli jersey tuh ininya nggak bisa di custom Ada nih. badge apa yang Badge-nya nggak badge bisa? biasa. Ada patch UCL. Badge- Gue lagi gak iya, pakai iya, lagi. iya, UCL ini Ada. doang. Ya, ada. Tapi kan kalau nggak bisa yang gambar piala kuping besar ada nggak 5, Ya, 6, nggak bisa. Lu custom aja sendiri. Ya. Custom Bisa Kumangara di- itu atau Juliana Jaya gitu-gitu kali ya. Lalu di STC. Oh ya, tempat Bisa, Septo, bisa. tempat Iya, Septo iya. bisa gitu. Iya, berarti Nottingham Forest tim besar dong. Besar. Oh iya, Tim besar. pernah menjadi tim besar. Oh, Nah, iya. mungkin definisinya gitu kan, past tense ceritanya. Iya. Oh iya. Arsenal tidak pernah menjadi tim besar. Belum. Nah, Aston jadi Villa tim besar. ada kan, pernah menjadi tim besar. Pernah jadi tim besar. Ya kan, itu jelas definisinya mah. AC Milan pernah. Pernah, sekarang lagi enggak gitu loh. Oh iya, tapi Terakhir tetap kapan? Scudetto, ada Scudetto-nya Bang Tapi tetap. tetap ada Scudetto. Arsenal terakhir Scudetto 23 tahun lalu, men. Oh, iya. 2004. Ya, 2004 masih Bu Mega itu. MU terakhir juara UCL? Almarhum Gus Dur ya? Tergantung, Iya. tergantung bulan. Oh ya tergantung bulan ya. Bulan, iya, Oh, tergantung bulan. Mei. Mei masih bagus Ya, Gus Dur almarhum kayaknya. Gus Dur ya. Ya masih almarhum. United terakhir juara UCL Iya. 2007-2008 masih ada. Ronaldo. Ronaldo. Oh iya masih Chelsea, belum pasten Baru ya. jadi nih, Belum baru pasten. udah pasten, baru jadi KTP, Bos. Dibandingin 2223. Lu ke Amerika udah boleh masuk beli bir itu, beli alkohol umur segitu. Bener kan? Udah pada nikah. Udah pada nikah.
mungkin udah zina mata, zina tangan maksudnya gitu loh. Iya. Sapu sendiri. Emang episode ini gua sama Randi cuma nge-host aja. Kita akan nge-host. Jadi biar berduain aja bunuh-bunuh. Sahabat Nggak aman mungkin. Karena best friend gua Tapi gua akan nanya. Kecewa. Gua akan nanya cross tapi Bang Fu akan gua tanya soal Arsenal, Niki akan soal MU. Gimana MU yang kemarin? Wah, kalau gue lihat ya organisasi di babak satu sebenarnya itu rapi MU. Walaupun Arsenal menguasai bola. Ya. Balik lagi menguasai bola bukan mendominasi pertandingan ya. Mendominasi permainan iya. Iya. Tapi beneran karena menguasai bola cuman di situ-situ aja, beneran nggak ada peluang bersih yang ngetes si Lemans kecuali sundulan Zubimendi. Iya. Satu itu doang. Nggak tahu tuh kenapa dia bisa nyundul, kan megang itu ya. Iya, naik pundak. Ya, golnya pun bisa dibilang menurut keyakinan saya. Iya. Itu ada faktor luck-nya. Oke. Adalah dalam sepak bola kita tidak bisa menafikan faktor keberuntungan. Iya, kenapa gue bilang faktor luck? Karena itu bukan dari skema yang rapi. Skema yang biasa Arsenal lah. Yang biasa Arsenal mainin gitu. Tapi dari situ MU udah kelihatan tetap rapi organisasinya tuh, solid. Jadi defensifnya nggak ada celah, nggak ada apa gitu kan. Tiba-tiba ada blunder Zubimendi. Ya. Masalah utama Arsenal bermusim-musim ternyata yang gue pikir udah sembuh nih, udah 3 kali berturut-turut juara 2. Ya. Ternyata mentalnya masih sama. Kirain karena kayak gitu dari cover, ternyata malah menimbulkan trauma kali ya. Wah kalau kayak gini kekejar nih. Jadi tuh udah berapa match, 3 match Arsenal itu berakhir dengan mood yang mirip-mirip. Panik sendiri di antar pemain dan lain-lain. Setelah blunder itu banyak banget miss passing tuh. Termasuk dari Declan Rice, Saliba banyak banget. Kemudian Zubimendi juga gol kedua, Dorgu gue nggak tahu kenapa dia bukannya tutup dulu malah begini dulu. Itu ada jeda sepersekian kan? Dan itu nggak bisa. Harusnya press dulu aja tuh belakangan untuk komplainnya. Tapi untuk data sebenarnya Zubimendi itu 3 kali bikin 4 pas parah, blunder 2 berujung gol. Iya, karena yang pertama itu foul terhadap Liverpool tuh, Jones kalau nggak salah ya. Kemudian lawan Sunderland, kemudian lawan Spurs, yang Richarlison gol dari jauh. Kemarin 2. Padahal pada saat dia bikin gol half volley lawan Spurs ya. Itu mah naik banget namanya. Betul. Nah tapi MU disiplin banget. Pressingnya tuh rapat loh. Kalau lihat replaynya lagi misalnya ditonton, rapat banget. Arsenal nggak bisa bongkar tuh kemarin. Kemarin habis retreat ke Magelang makanya bisa. Bang Fu, 3 pertanyaan. Karena tadi Niki cerita Arsenal itu trauma. Ya bermusim-musim. Mungkin sebaiknya Arsenal mencoba peruntungannya di stand up comedy. Tapi Arteta juga bilang MU datang sebagai tim yang nothing tulus lah kasarannya gitu. Kita datang nih sebagai tim yang lagi dikejar-kejar, 2 pertandingan terakhir nggak menang. Iya inilah kejadiannya gitu. Itu overthinking. Overthinking. Iya. MU itu apa yang mau dibebankan ke kepala otak pemainnya itu? Musim lalu udah bisa dibilang musim terburuk, peringkat 15, main busuk. Tahun ini walaupun ada peningkatan, pelatih lu dipecat di tengah jalan karena dia tidak bisa menahan emosinya. Karena ya balik lagi itu udah kita pernah bahas ya. Kemudian jadi bagi gue United itu emang lu kemarin tuh mau kalah juga ya udahlah gitu, emang ini tim busuk udah gitu loh. Dan gue nge-tweet tuh Nick, mungkin lu baca yang gue bilang bahwa baca semua. Kan gue nggak bisa gue baca yang sebelum match gue bilang begitu keluar line up, Carrick tidak mengubah satu pemain pun. Dia benar-benar berpedoman pada never change a winning team. Itu gue meyakini bahwa dia akan melakukan pendekatan yang sama pada saat lawan City. Arsenal akan bermain seperti City pada saat gue bilang. Bola akan muter-muter aja tuh. Nyari sampai masuk ke jantung pertahanan. Tapi tidak akan pernah ada sebuah penetrasi ataupun usaha mereka untuk benar-benar ngetes kiper tuh nggak ada gitu. City kan kemarin gitu. Dikasih aja tuh. Yang bikin gue emang kemarin itu ya udahlah ini ya gitu. Pada saat keluar persentase kemenangan di awal match, berapa persentase kemenangan MU? 17% seingat gua. Pada saat lawan City di awal 21%. Segitunya dunia meremehkan probability winningnya. Iya, 17%. Dan ini tim yang lagi bagus. Pada saat tadi Niki bilang mental, sebelumnya ada juga satu teman gua fans MU juga. Dia follower gua lah ya, dia fans MU, terus ada berapa kali gua ketemu. Dia fans Arsenal. Gue bilang sama dia bilang dia bilang pokoknya mental nih Bang belum. Tapi menurut gue harusnya udah
mental lu nih udah kebentuk dari berapa musim terakhir lu yang hancur lebur gitu, yang lu kalah di menit akhir kan. Betul. terbentuk. Lu nggak baca Pram sih. Mungkin dia ini bacanya terbata-bata, terbentur. Jadi yang 4 masih gagal nih. Jadi sekali lagi. Jadi pada saat kemarin gue lihat, gue meyakini bahwa dan semalam yang dilakukan United itu persis gitu. Dibiarin aja Arsenal mau ambil bola kayak gitu, lu kuasain permainan gitu kan. Tapi rapi itu kayak skema tim yang udah dilatih sekian lama, bukan kayak 2 minggu. Dan bisa dibilang walaupun tidak menguasai bola, justru United yang menguasai permainan. Itu makanya. Dia bisa mengontrol kemana bola harus dialihkan. Betul. Sama Arsenalnya loh malahan. Dan dia memaksa Arsenal banyak main di kanan. Karena dia tahu dia memaksa Arsenal banyak main di kirinya dia ya. Kirinya United. Karena dia tahu di kanan ini nggak ada orang. Nggak ada yang nganggep Dalot loh. Iya, even gitu loh. Di overlap tuh di situ tuh. Betul. Tapi nggak lewat-lewat juga Sakanya. Ya iya, karena Luke Shaw lawannya di situ. Lu tau mau Piala Dunia kan? Pada saat mau Piala Dunia, Paulo Maldini tuh selevel sama Luke Shaw bisa dibilang. Karena sedikit Luke Shaw sedikit di bawah Maldini kalau mending Piala Dunia nih. Tapi benar, karena Zubimendi waktu pas dia salah passing itu dia di kanan. Iya. Karena dia nutup kan, nutup di kanan. Tapi gue baca di Athletics tuh dibilang kalau Arsenal ternyata memang nggak kuat di pressing. Untuk di pressing, makanya gol Mbeumo tuh sebenarnya bukan salah passing saja sebenarnya. Iya. Pressingnya MU tuh bagus dan Mbeumo tepat posisinya gitu. Betul. Nah itu yang aneh karena sorry motong ya. Karena tujuannya datengin Zubimendi kan buat press resistance. Iya kan makanya menggantikan Thomas Partey, Granit Xhaka, itu yang tidak ada Declan Rice Itu masalahnya. exactly kan, betul. Karena Kan dia kebalik, mulu yang kena. posisinya kebalik. Iya. Declan Rice 2022-2023 yang Arsenal di tengah, menang, iya. dia di 6. Di 6 masih ya di tengah Iya. tuh di 6 maksud gue bener-bener di depan Betul. 2 back tengah Yes, gitu betul. loh. Itu dia banyak Jadi jangkar. cuttingnya banyak Iya, banget, itu bagus gitu banget loh. kan. Itu salah satu musim terbaik dia lah gitu. Cuma dia Sekarang punya taruh atribut 8. bagus. Iya, tapi kan Declan Rice punya atribut bagus buat nyerang kan di pikiran Arteta, Betul. sehingga dibeli Zubimendi sehingga pekerjaan kotor jadi milik Zubimendi biar Declan Rice bisa lebih fokus ke penyerangan gitu loh. Ternyata tidak resisten juga terhadap pressing ya. Iya padahal kalau udah bener Rice bagus di situ, carinya yang buat bisa nyerang, jangan Betul. Rice taruh nyerang. Jadi kan. jangan lu geser Rice-nya lagi. Itu balik lagi winning team sama Arsenal habis winning team juga tuh lawan Inter. Iya. Diganti striker tiba-tiba Gabriel Jesus. Iya. Fans Arsenal kebelah kan. Gyökeres nggak bener katanya Jesus aja. Tapi kan pasti pro kontra lah. Iya. Yang mendukung Gyökeres tetap di Arsenal pasti jelas supply nggak ada. Iya. Betul. Sebaliknya juga yang kecewa sama Gyökeres ya wajar juga gitu karena Iya, outputnya nggak dikasih ada. banyak segala macam, tapi apa yang lu berikan buat tim ini nggak ada. Gitu. betul karena kalau dilihat di statistik big chance miss-nya itu paling banyak Haaland. Kenapa? Berarti peluang Haaland lebih banyak. Lebih banyak. Akhirnya banyak konversi juga. Nah, Gyökeres gimana mau punya chances? Peluang bola aja nggak dikasih. Betul. Nah, itulah pembedanya di Bruno Fernandes yang nggak ada di Arsenal kalau kata gua. Kemarin kuncinya di dia tuh. Tapi kan si Arsenal ini giliran saya. Iya, Silakan. Biar nggak berebut. Silakan Bang. Nah, tapi kan si Arsenal kan selalu dibilang musim ini sebenarnya musim yang sempurna untuk mereka karena mereka menambal kekurangan-kekurangan musim lalu gitu. Dan tapi ternyata makin kesini kesalahan tadi yang lu bilang berapa musim kesalahan tetap sama gitu Nick. Berarti sebenarnya perubahan pemain ini tidak terlalu signifikan atau mereka emang butuh satu musim lagi nih bareng-bareng musim depan baru bersinar gitu. Berarti masalahnya bukan di kedalaman squad juga gitu. Oke. Ada yang salah di sistem. Ada yang salah di sistem. Maka Bisa lu tahu jadi. dong Niki nembaknya kemana. Bukan. Enggak, dia enggak kayak kita bang otaknya enggak ke arah situ. Oh bukan, maksudnya nembak ke Arteta. Arteta. Oh, bikin sistem Arteta. Iya. Enggak, gua kira lu mau jakut-jakutin ke jokes kita. Makanya gue bilang ke sistem. Wah, gue udah tahu nih mau kemana arah Bang Fudi. Lu Susan mulu. Gua mau pemerintah gua. Apa episode sebelumnya lu bilang kayak kita Mulyono langsung aja mah langsung. Makanya begitu sistem. Emang Mulyono siapa? Enggak ada kan. Ada orang gang RT. Mulyono, Fufu Papa enggak ada yang tahu siapa. Anjing itu bener. dua-dua. Iya kan Gitu loh. nama orang biasa Iya. aja. Iya, nggak mungkin marah dong. Enggak mungkin marah siapa? Siapa nggak ada? Iya. Goib. Mulyono gitu loh. Fufu Papa anjing gitu. Mulyono Fufu Papa. Ih. Terbentur. Jadi Fufu Papa. Mulyono terbentur jadi Fufu Papa. Iya, Nggak iya. ada kan? Iya makanya. Aneh banget kalau tiba-tiba dia ngomong gua Fufu Papa. Yeay. Pantesan lu mau nge-MC doang. Iya. Kita mah udah sering makanya kan Tapi kalau di crop ada muka gue nih. Iya kan gue di situ kayak nih gue aman. ini aja gue di tengah-tengah kan apa gue sama Randy Bang hari ini main aman. Nggak, tapi maksudnya berarti Artetanya sekarang bermasalah ya Arteta. Tapi kan bukan Bukan Artetanya Arteta juga. banget. Bukan Arteta juga. Maksudnya ya.
Memang To bisa fuck jadi, iya bisa juga sistem yang sudah di planning sama Arteta ini udah bisa diantisipasi sama tim-tim lawan gitu. Jadi mungkin harus sebenarnya chance-nya pasti masih ada gitu kan, masih unggul 4 poin. Masih. Tapi memang mental jadi faktor yang paling penting nih di paruh 2 nih. Udah letih menuju Piala Dunia, pemain hati-hati takut cedera dan lain-lain, pasti mainnya lebih aman gitu kan. Ya cuman masalahnya adalah seberapa jauh Arsenal bisa beradaptasi atau mengubah yang kayak gini. Contoh aja. Pergantian Arteta kemarin langsung ganti 4. Itu gue pikir dia ganti sekeluarga ya. Iya. Langsung 4 Langsung 4. Kan keluarga berencana cuma Pak Harto gitu 4 orang kan. Iya. Ibu bapak 2 orang anak. Gue bilang oh ini ganti keluarga nih. Iya. Gue pikir Itu kalau kita main game terus males ya, kayak udah sekaliannya ganti Betul. bareng-bareng. Tapi Pak Harto anaknya berapa? 6 ya. Anaknya 6, 7. 6 ya? Iya kan Tommy. kenapa dia bikin Biar nggak supaya- kebanyakan tuh. supaya Dia tahu jatah beratnya. makan yang ini Iya. itu Kalau mau masuk jokes-jokes begitu sih. Enggak, lu mancing aja. Kan lu main aman. Iya, Juga betul, sama betul, Randy betul. nyapunya sulit kan. Pak Harto anaknya berapa? Iya, cuma maksudnya kemarin Randy bisa jawab sebenarnya kalau Pak Harto anaknya berapa. Kita tahu kan sejarahnya Randy kan. Iya makanya. Gue bilang kan. Pak Harto. Gue sih selagi ada Randy aman gue. Iya. Aman gue. Pas ulang KB anaknya 4, Pak Harto anaknya berapa? Kok langsung ke situ? Gua bilang. Ya kan karena di zaman Pak Harto gue nanya dong, karena gue Iya, masih iya. kecil zaman itu. Iya, betul. Kan Gue nggak juga baru tahu. tahu dari Google kemarin. Iya, gue Iya. nyari di Kaskus. Iya. Iya. Apa lu? Ya tapi berarti langsung 4 tuh ya, 4 Ya, ganti. pergantian 4 pemain Iya. itu nggak ada yang mengganti sistem, cuma mengganti posisi. Iya, iya, iya. Sama persis Iya. role-nya sama gitu. Ya, itu sangat tidak inspiring gitu ya. Iya, tapi di itu lapangan itu ya. penyakit Arsenal dari dulu zaman Wenger juga Iya, sering betul, gitu, betul, ganti betul. winger sama winger. Ibarat Kayak yang- kata jeans lu kotor, celana lu kotor nih jeans ya. Gue pakai jeans lagi harusnya. Ya lu ganti pakai pantalon kayak atau pakai kargo atau apa. Kayak yang gitu. sempat Lu cuma kita ganti waktu lagi. nobar di semifinal ICL. ICL kan gue bilang kayak Kok anjir, Ben White sih gitu iya ya? ganti bek kanan sama bek kanan kayaknya satu ketinggalan Ya. kayaknya enggak deh. Tapi Harusnya itu ganti striker misalnya. Iya, tapi itu beda cerita. Skuadnya habis pas Iya, semifinal. Iya, iya. Kalau Ya. yang ini, yang 4 ini. Enggak, yang Yang semifinal. semifinal. Nah, yang ini kalau Ya, yang 4. kalau yang sekarang kan lumayan lengkap, nggak ada Havertz sama Calafiori. Iya Aneh betul. banget tuh gua, langsung ganti 4 gue. Martinelli nggak main. Iya. Dia cedera ya? Eze. Enggak. Enggak dimainin aja. Madueke yang main Saka ke kiri, Madueke dribble tuh sampai papan Iya itu lucu banget penonton tuh. Lah, udah bawa tengah. Ya elah, gua rasa kalau itu papan e-boardnya itu dibuka, Itu dia dribble, jalan itu lagi. sampai GBK. Padahal Martinelli itu tengah musim setengah musim yang tadi tuh dia dipuji-puji kan dia jadi Raja comeback. Raja comeback segala macam kan Iya. beberapa kali kan kayak gitu kan. Soalnya Martinelli kan pasti nggak bisa lawan low block dong. Ya. Tenaga dia dari strength dia dari lari kan. iya. Betul betul. Tapi ketika betul. kondisi 2 sama itu kan udah kebuka lagi dua-duanya. Itu udah all or nothing Iya, sebenarnya. ternyata. Tapi yang jadi pertanyaan kalau Arsenal aja nggak bisa nahan tekanan di Januari apa kabar untuk Maret April Mei nih lebih gila lagi Gila tekanannya. lagi dong. Nah betul, tapi ya balik lagi. Ini tahunnya Piala Dunia kan. Ya. Ya. Pemain-pemain yang main di City, di Aston Villa juga pasti mau main di Piala Dunia. Mereka juga semua hati-hati nih, takut cedera. Ya ajang 4 tahun Kecuali sekali. Haaland ya. Norway Haaland nggak main, masuk, kan? masuk. Masuk, Norway masuk, Norway. Oh iya ada 30. Justru Italia yang Italia yang nggak masuk Indonesia ya. Itu dia. Tapi kita punya resi baru, Kelme mantap. Iya makanya. Tapi si Arsenal itu kan maksudnya penyakitnya selalu sama karena kan dia possession kan Nick. Dan sekali di pressing sama tim kemarin MU gitu, mereka selalu bikin kesalahan di bawah-bawah nih di defender lah Ya. gitu. Ya. Kayak Zubimendi kemarin dan itu penyakit itu berulang-ulang. Sama. Bahkan juga bukan cuma musim ini. Berarti kan nggak ada perubahan signifikan nih di kubu Arsenal. Ini kalau misalkan kita pakai analogi ya, kan gua ngomongin basket juga ya. Misalkan kita ngomongin basket, Oklahoma City Thunder kan juara musim lalu ya. Yang dimana musim sebelumnya dia sama kayak Arsenal cuma mentok nih kayak kalau di F1 kayak Piastri udah mau juara kalah nih gitu tiba-tiba. Ya. Nah sebenarnya logikanya adalah ketika lu nggak terlalu banyak mengganti pemain, terus lu menambahkan weapons baru, harusnya makin solid kan. Kesalahan-kesalahan udah dinetralisir gitu. Oke sih cuma butuh 1 musim untuk bikin kesalahan, musim kedua dia udah juara gitu. Nah berarti kan ini salah secara keseluruhan, maksudnya entah filosofinya, entah sistemnya atau apapun itu gitu. Ya balik lagi. Beli Gyökeres, pemain paling subur di Eropa musim lalu. Ya. Ya. Tapi nggak ngasih supply gitu. Iya. Punya Eze nggak dimainin. Memang Eze ternyata pas kemarin 2 pertandingan main nggak bagus. Mungkin ada sesuatu di latihan gitu. Iya. Tapi kan selama Odegaard cedera, Eze menggantikan dengan Baik, solid. iya. Bahkan dia 3 gol di
lawan Spurs kan. Betul. Gitu. Jadi ya memang mesti panas juga gitu. Tapi emang kesalahannya sama bener Mal. Iya sama. Karena kalau beda itu Pak Ete. dia join. Gua ada diem loh. Tim resmi nih dia tim utama nih dia. Tim utama nih kacau. Jadi yang ngumpulin gue sebut inisial aja ya. AX ya, kemudian JR lah gitu ya. Gua titip-titipin gitu. Itu Niki yang ngumpulin. Di Menteng deklarasi. Nah, berarti gitu. sebelum pertanyaan ke Bang Fu dan Randina juga nih. Sebentar, gue jadi teringat. Kalau tadi dia Niki ngomong bahwa Arsenal itu tidak kuat menghadapi pressing, karena memang dari zaman Wenger mereka tidak pernah terdesain untuk bermain dengan pressing yang tinggi. Arsenal adalah tim yang dari dulu maunya nguasain bola. That's their philosophy. Sama kayak Barcelona. Ya, itu dia. Jadi pada saat lu suruh mereka bermain harus ngepres, gagap. Karena mungkin di akademi segala macam udah begitu tuh. Dan dapat pelatih juga yang dari si Unai Emery. Itu kan yang mau main bolanya main bola cantik gitu loh. Jadi mereka akan gagap untuk ngepres lawan gitu loh. Sehingga pada saat ketemu lawan seperti United yang terbiasa main counter dari zaman Sir Alex, yang menurut gua justru itulah DNA United, bermain counter cepat, blitzkrieg gitu ya. Kenapa? Karena dari dulu United dianugerahi oleh sayap-sayap yang kencang. Dari George Best, kemudian ada Dennis Law penyerangnya, kemudian Lee Sharp, muncul Ryan Giggs, ada Beckham segala macam. Mereka dianugerahi oleh pemain-pemain sayap yang bagus, tidak cuma dalam mengirim umpan tapi juga transisi. Sampai ke Park Ji-sung, Ronaldo, Nani segala macam. Sama persis. Itulah DNA-nya United gitu. Arsenal tidak punya DNA untuk ngepres lawan. Correct me if I'm wrong gitu loh. Mereka adalah tim yang terbiasa nguasain bola dengan Fabregas, dengan dulu even Patrick Vieira gitu loh maksud gua. Mereka main cantik gitu, Pires segala macam gitu. Betul. Lu suruh Barcelona main pressing kagak akan pernah bisa. Barcelona cuma tahu satu cara doang, mainnya begitu. Bola mainnya begitu gitu. Itu sistem mereka gitu loh. Sebenarnya sempat di era awal Arteta masuk, zaman Aubameyang sampai beberapa musim. Mungkin karena skuadnya nggak mumpuni untuk itu, mainnya pressing tuh. Sekarang pun masih sebenarnya setiap ada ini pemain lawan ini pasti dijaga zonal kan? Iya, zonal mainnya. Betul. Tapi nggak pernah sampai benar-benar buat ngerebut, cuma ngehalangin zonanya aja. Lu cuma memutus aliran bola gitu loh. Ya, United yang bisa sampai segitu tingginya sehingga Zubimendi bikin. United tuh beberapa kali singkat gua dulu siapa? Bukan Ivanovic atau siapa tuh? Chelsea backnya yang David Luiz apa siapa yang pernah juga salah umpan direbut Rooney apa segala. United emang ngepresnya segitunya gitu. Betul. Ya, emang tinggi banget. Dan itu kenapa sekarang sebelum Manuel gue sedikit aja singgung Dorgu, kenapa dia bisa sebagus itu sekarang. Ternyata akhirnya seorang Carrick melihat bahwa ini orang bukan back. Kenapa saya tadi ya? Iya, bukan. Kenapa dia bukan back? Karena dia tidak punya kemampuan defense yang bagus. Gimana bisa lu taruh orang di posisi pertahanan lu yang gampang ditembus? Gitu loh, kayak Pak Prabowo pasti kan pilih yang solid dukung dia gitu. Tapi untuk Dorgu gue sempet, kan gue penasaran ini orang kenapa bisa kayak gini gitu. 2 gol tiba-tiba. Dia memang kelihatan di kertas mainnya di LMF ya. Walaupun secara heat map dia bisa ke tengah. Dia posisinya tuh memang ada di belakang kiri sebenarnya, secara posisi tetap ada di situ. Nah, tapi ini nama satu ini nih yang bakal gue tanya ke Bang Fu sebenarnya. Ketika Dorgu masuk ke tengah, Mainu ternyata itu main di posisi yang dibiarkan sama Carrick bebas. Kan yang kemarin-kemarin kan nyari kan cari posisi sempit, main posisi sempit. Nah, ketika dia main di bebas ternyata bagus banget dan Dorgu membantu hal itu, bener nggak? Iya, karena kan gue bilang dari dulu sebenarnya yang gue udah bilang gue nggak suka Mainu tuh karena cuma attitude-nya aja belakangan gitu loh. Yang kita pernah bahwa lu tahu, lu bilang lu gue nggak tahu ketemu abang gue pakai baju itu gitu ya. Even lu nggak tahu lu public figure, lu pakai jersey United dan itu dipermalukan di situ menurut gua. Lu say sorry, lu keluar aja. Sorry ya, gua nggak tahu bahwa atas nama abang gua minta maaf, gua akan tegur dia nggak gini-gini. That's it gitu loh. Masalah drama dia mau minta pindah, Rooney pernah ngelakuin hal sama. Dan ini kita udah pernah bahas gitu ya. I don't care, tapi itu yang dia tidak lakukan menurut gua. Kalau ini dibiarkan maka akan lebih besar kepala nantinya gitu loh. Ya. Secara skill ini orang nggak jelek gitu. Salah satu main yang bagus, raw talent gitu kan. Nah, kemudian yang dilakukan oleh United semalam adalah itu mengoverload sisi kiri sisi kanan Arsenal, di-overload dengan tadi udah ada Luke Shaw, Dorgu, Maino bisa masuk ke sana, belum Bruno lagi Bruno di situ, sehingga Arsenal tuh terfokus, banyak banget. Karena kan nggak mungkin nih
pemain lu di situ dikeroyok, lu nggak ngebantuin gitu loh. Betul. Itu makanya gue bilang even United tidak menguasai bola, mereka bisa mengontrol Arsenal untuk kemana bola mesti dialirkan. Betul. Gitu loh. Tapi itu bagus karena bener kirinya tuh Hincapie yang naturalnya bukan kiri. Iya, bukan back iya. tengah. Crossingnya Ngaco. ke langit Iya, terus. Iya. Ditemenin sama Trossard yang jarang take ons gitu Iya, kan. nggak apa-apa bola di sana nggak apa-apa Iya. gitu. Iya, jadinya, karena gitu mereka nggak natural main di Iya, situ. Ya, sementara ya. Timber bagus kita lihat gitu Iya, kan. iya. Terus Zubimendi juga bisa main agak di kanan. Actually Zubimendi gitu. cuma masalah salah passing itu dong, sisanya sih ya menurut gua not bad lah. Oh, iya. Ya tapi mungkin ya balik lagi kalau Rice 2023 bisa sebagus itu kenapa nggak Rice yang di situ? Zubimendi betul. banyak passing yang ini loh yang nembus pertahanan berapa Iya, kali iya, dari iya. kemarin ke Pinpoint Jesus posisinya kemana ya ke bagus. Martinelli. Iya. Betul. Kenapa nggak di sana gitu? Sama gua ada pertanyaan lagi ke Bang Dorgu Bro. gue Dorgu dulu boleh. Sehingga akhirnya Belum kelar, Michael Carrick San. melihat Ah. kalau gue taruh pemain yang tidak bisa bertahan di situ kan PR nih. Sementara gue berarti harus mengorbankan Luke Shaw dong. Sementara atribut terbaiknya Dorgu kan yang kayak gue bilang, Dorgu is a black Pak Jisung ya. Pak Jisung versi gelap gitu menurut gue ya. Tapi kurang gigi. Hah? Tapi nggak segigi Justru Van Dijk. komposernya gila sih menurut gue. Komposernya gila. Komposernya malah Kan gila kalau banget. dulu Pak Jisung karena giginya kan dibilang Trilung Park gitu ya. Iya. Nah gue ngeliat itu di Dorgu. Lu lihat dia lari apa gitu kayak nggak ada capeknya. Iya, Dan iya, iya. kalau dia ada ruang, dia bisa kirim crossing gitu loh. Bisa bikin crossing bagus gitu. Dan gol dia kemarin tuh tekniknya sangat luar biasa. Dia shooting pakai kaki kiri sisi luar, punggung kaki luar. Iya, Itu one two dulu kan. bukan cuma wantunya, ditamparnya boleh pakai Iya. punggung kaki luar nih. Kalau zaman gua dulu kecil-kecil main bola itu tendangan pisangnya Brazil. Pemain Brazil yang ngelakuin kayak gitu dulu. Iya, iya. Ditampar boleh begitu sama dia. Abang-abangan tuh biasa. Iya, tuh. jadi memang ya Carrick tahu bahwa dia punya atribut stamina yang cukup bagus sehingga untuk high pressing lu butuh kayak gitu. Kayak mana sebenarnya United butuh Mount. Iya. Iya, Cuma betul. Pressing monster. iya pressing monster dan dia nemuin itu di Dorgu gitu loh. Mount nggak bisa. Jadi balik lagi, Mount mungkin bisa main di ruang sempit sementara Dorgu nggak. Tapi Dorgu bisa crossing gitu loh. Mount kan hampir jarang crossing gitu ya sehingga Iya. akhirnya dia yang dipertahankan di situ gitu. Nah ini menurut gua yang tadi ya kayak mana dulu Gareth Bale ditaruh pertama di bek kiri di Southampton, kemudian ditukar jadi seorang wide forward di sisi kiri yang ternyata luar biasa gila. Ya walaupun level dia jauh ya, tapi paling enggak itulah yang dilakukan oleh seorang pelatih gitu loh. Betul. Nah, gue nambahin tanya lagi tadi masih masalah Dorgu. Gue nggak inget sih MU itu emang sering tendangan dari luar kotak penalti atau enggak ya? Ini Sering. 2 kali pertandingan soalnya 2 gol dari luar kotak kan. Sering. Bruno Kayak pernah. Bruno sering. Iya. Dari zaman Scholes, Iya. Carrick Beckham. sebenarnya. Enggak bukan. Itu juga jauhan. Oh, jauhan. yang musim ini. Belakangan dong. Yang musim ini. Itu Punya. emang udah sering banget nendang peluang dari luar kotak nih berarti. Punya aja sering ya. Kunya sering banget enggak, tapi percobaan itu selalu ada di setiap match. Kunya paling sering, Bruno paling sering gitu loh. Karena kayak kemarin tuh ya udah mereka kayak udah gue tendang aja deh, masuk enggak ya udah gitu. Kayak Kunya kan kayak nendangnya kayak effortless aja kan. Iya, effortless karena Iya. emang itulah Kunya. Udah Di teknik waktu dia sering itu banget loh. udah Iya. itu drill panjang Drill itu dia. pasti. Dan itu begitu Iya. lu kasih Kunya ruang, selesai. Iya. Belakangannya itu dia cuma memang belum dapat lucknya aja gitu. Banyak tuh berapa kali bola dia itu yang ditepis kiper Tapi atau gagal. melebar gitu kan. Nah, itu yang dibilang tanpa press. Lihat Nggak Kunya ada, lari dari nggak ada yang kiri. ganggu, Nggak ada, nggak ada iya. yang Ada ganggu. Rice. Tapi Rice udah kuning itu masalahnya. Ya, Mungkin nah, dia nggak mau Betul. nge-press. Iya. Betul. Baru gue mau bilang tuh. Iya, terus yang kedua ada Eze tapi udah agak ketinggalan. Iya. Gabriel cuma nutup di sini doang. Iya. Wah, harusnya Deketin tempel aja. maju. Iya, Iya. betul. Karena match pertama yang opening Liga Inggris, Betul. Kunya udah hampir golin dari posisi Iya, itu. itu Iya, 2 betul. kali. Iya. 2 kali. Ya, itu Kunya kok bisa dikasih ruang itu juga heran juga tuh. Kunya Tapi iya. adalah orangnya pemain yang bilang overpriced. Iya. Nah, oke, silakan dulu. Enggak, gue biasanya udah gol kayak gitu udah bete banget pasti kan, udah menit terakhir atau. Tapi itu gue kayak yang udah Iya, tahu itu udah. akan terjadi gitu. Tinggal Kayak lu 2 waktu, sama ya. oke, tapi kok nggak ada urgensi buat Nutup. menang gitu. Bahkan dari betul. posisi 2-1 aja lagi kalah ketinggalan. Iya. Ben White mau throw in, buset 30 detik. Iya, dia- Kan lempar. dibuin sama itu. Iya, lempar tetap nggak dapet. Nggak dapet. Gue gregetan banget sih itu. Enggak, dia tetap ambisi itu Madueke sampai lurus terus. Ambisi. Iya, terus Iya. berapa kali ya itulah perdebatan lagi balik lagi di Twitter, di X, di sosial media. Handball Dorgu Enggak. sama Maguire. Kalau Nah, gua melihatnya Maguire iya, Maguire tuh bener-bener kalau lihat dari replay tangannya nggak berubah, posisi emang lagi jatuh. Jatuh ya nggak Itu bisa. natural kan? Itu Udah di bener. Internal Nopang, football iya. yang Iya. football itu memang
bola kena anggota badan lain baru tangan tuh nggak hand gitu. Karena bukan yang dia kayak stuck gitu. Enggak. Kalau Arsenal lawan Forest kan ada tuh yang diginiin tuh. Ya, betul. Itu debatable pasti. Betul. Jadi gue pas ngeliat itu kayak oh ya udah, karena Odegaard pun pas lawan Liverpool juga Sempat posisi natural. jatuh, ya. Bahkan itu nggak senatural ini sebenarnya. Iya. Jadi gue pas ngeliat kayak ya udahlah emang gregetan mainnya jelek, tapi yang mungkin yang gue agak sebel yang Dorgu. Lisandro gebuk kepalanya Jesus. Oh iya. Oh iya. Itu yang dia Itu doang sih, kalau itu Itu, foul. emang, itu sih. emang mainnya Lisandro gitu Iya, aja. jadi malah bukan foul sih, maksudnya ya Kartu, kuning lah kartu, gitu. kartu. Nggak buat penalti sih enggak, itu kan bola udah di luar. keluar, Iya. kan? Ya, kartu. Misbehave Gua conduct lah itu. Iya. Gue itu sepakat gitu karena ya itu juga rivalitas Brazil Argentina kan Iya, masalahnya betul. gitu. Iya. Jadi Betul. gerem juga dia apalagi gue mukul Yesus dia pikir gitu kan gitu. Iya, tapi Maguire- Gabriel Yesus Iya. gitu. Tapi kalau Maguire mah memang kan kata komentator itu karena lagi mau nopang ke bawah Ya, doang iya. kan. Iya. Tapi Orang bener kok, bolanya ke bener. situ. Kalau Iya. lihat triplenya bener-bener tangannya nggak berubah. nggak Karena kalau berubah. refleks kan lu pasti gini-gini Iya, kan. Itu gerak bener-bener nih. lurus. Iya. Nah ini pertanyaan buat Niki dan Bang Fu juga nih. Bang Fu dulu deh. Kenapa Carrick akhirnya mempercayakan Dalot di sistem dia, Bang? Bukan mempercayakan gak ada pemain lain. Ada lagi. Itu aja berarti Iya. alasannya. Sebenarnya kalau ada pengganti Dalot ganti-ganti Iya, aja. buktinya Mazur itu kan baru balik gitu loh, nggak mungkin dipaksakan dan Oke. itu tadi udah never change dan dia juga tahu gitu bahwa lawannya Trossard dan dengan bermain 4 back Oke. di sisi kanan ada Maguire, right hand center half itu ada Maguire yang ini orang kan memang pemain bagus ya, Betul. gitu loh. Iya. So akan bisa lebih di cover nih Dalot plus Casemiro akan lebih banyak bergerak ke kanan gitu loh. Sebenarnya kalau ada kucing kaki 3 pun kucing kaki 3 lebih bagus. Oh daripada Dalot. Oh iyalah. Betul. Iya, Tapi iya. kemarin juga gue ada respectnya Casemiro kemarin. Oh iya. Casemiro setelah dia udah kan dia kan udah sayonara kan. Ya. Tapi tetap loh menurut gue mainnya ini Casemiro 2 pertandingan terakhir top. Top. Kadang Iya, gitu, iya. senora 3 periode. Saya akan kembali ke kota saya dan saya akan menjadi warga biasa kata Casemiro. Casemiro. Kata Casemiro gitu. bilang Dia gitu. mau balik ke Brazil. Brazil Betul, jadi betul. warga biasa. Anaknya masih Ya. kecil. Masih kecil dia. Usaha apa anaknya? Anak bikin kayak martabak-martabak kayak Brazil kue-kue gitu. gitu, kue-kue Jas gitu. hujan, jas hujan. iya, Anak iya. lu saja hujan. Anaknya saja sudah Casemiro ya. Tugas negara bos, tugas negara bos. Solo de Janeiro kan. Iya. Tapi Casemiro kemarin oke. Casemiro 2 pertandingan ini oke. Dengan Oke. bagusnya Casemiro, itulah kenapa Kobe bisa Nah, begitu bagus. itu main Nggak, dulu men, jadi ini Kenapa? podcast bola men ya, sorry. Itu. Nggak kenapa ini Bang, maksudnya kenapa akhirnya Casemiro baru Kenapa, iya maksudnya baru keluar sekarang gitu. Oh, bukan baru keluar sekarang. Musim ini bisa dibilang musim terbaiknya dia juga. yang gitu loh. yang hampir dia golin tuh lawan City ya? City yang dia ngechip. Iya, Oh, yang yang ngechip kayak gitu. ketahan. Jadi, dengan segitu bagusnya penampilan Casemiro dan seolah-olah ya udahlah ini mungkin prem lu jagain 4 back ini aman ya. Kobe bisa lebih dan Iya. Kobe sendiri mainnya memang main aman dalam arti yang penting lu dekat aja sama Casemiro, lu dekat Betul. sama gelandang, lu terima bola. Even lu mau passing pendek balik dulu untuk buka ruang enggak masalah gitu. Iya. Dia cuma main gini-gini enggak ke depan ya. Nggak usah dulu gitu. Walaupun tetap ada progresif Iya. pasnya ya. Kan golnya Dorgu kan juga assist dia tuh hitungannya kan betul. gitu. Betul. 1-2 sama Bruno kemudian dikasih ke Dorgu. Golnya si siapa yang kedua? Bemo. Golnya bukan. Sorry, Dorgu. ya enggak. Golnya Dorgu itu si Bruno tuh Bruno, yang wantunya. Iya. Wantu Bruno. Golnya Golnya Kunya tuh Oh, yang asisnya si Kobe main. Kobe, seingat gua pokoknya passing dari dia gitu. Adalah dia beberapa progresi passing tapi Ya. dengan yang menjaga di lini tengah itu jelas sudah gitu ya, dan lu tahu bahwa kalau gue bisa ngerebut bola tinggal gue kasih ke Bruno Fernandes aja udah. Bener. Let him cook. Iya. Sisa 15 pertandingan gimana nih Arsenal? Iya, Nah, 15 pertandingan. gue ngeliatnya balik lagi ya, Iya. berkaca dari MU gitu. Beneran MU datang tuh buat nyuri sesuatu, minimal seri. Iya. Kalau bisa menang lebih bagus. Kenapa? Mentalitas. Iya. Lu main ke kandang lawan Ya. dengan kondisi lu lawan peringkat 1 Iya. yang katanya lagi superior di Liga Champions dan Liga gitu ya. Lu masang Casemiro di tengah 1. Arsenal yang peringkat 1 dengan squad segitu lengkap, lu punya 2 bahkan plus 1 Odegaard. Double pivot Rice Zubimendi, Odegaard pun di belakang mulu. Iya. Kalau lihat peluangnya Rice yang ke depan ngoper ke kanan Saliba terus dibalikin inget gak? Ya balik Yang lagi, Rice boleh nendang betul. terus Iya, ditahan Lisandro. Itu ada banyak kejanggalan. Pertama, Kasih ke Saka. Enggak, itu Saliba yang dia. nah itu kejanggalannya. Jadi yang pertama, ketika Rice maju drive, Saka yang masuk ke depan. Iya. Gabriel Jesus yang harusnya depan di mana dibantu tengah ternyata. Malah jadi di belakangnya Rice kemarin. Lagi di saat itu ya. Ngoper ke kanan yang bukan Saka karena Saka lagi masuk. Ya. Bukan Ben White. Ya. Waduh. Biarin Iya. gua ya. Bukan Ben White. Saliba center back yang di sana. Iya. Balikin ke Rice dan tendang. Itu aja udah formasi yang Aneh. lumayan aneh gitu. Iya. Bayangin kalau itu Lisandro ngerebut
center back lu di kanan lu mau ngapain tuh? Tinggal udah kosong. Rice lu di depan. Itu kan udah ke counter apalagi MU bagus banget transisinya. Itu satu. Kedua, lawan Nottingham Forest. Yang seri 0-0. Udah tahu lawan lu pelatihnya Sondijk ya. Yang zaman di Burnley parkir pesawat udah betul. kayak apa tahu low blocknya. Dia jadi caretaker juga seri kan Arsenal. Iya, low blocknya kayak apa tahu. Masih pakai double pivot plus 3 Odegaard. Oke, muter-muter mulu lah itu dia. Nggak pernah maju ke depan. Makanya striker selalu mundur gitu kan Terus yang bantu. kayak gitu dibandingin sama Bruno. Ada gila-gilanya kalian ya. Wah, itu ngaco yang bandingin. nah gue nggak tahu juga ngapain lu kok takut banget kesannya gitu kan. Ketiga, pertamanya minggu sebelumnya lagi lawan Liverpool. Yang seri. Sebenarnya gue bisa mengerti kalau main 2 pivot lawan Liverpool. Karena Mau battle di tengah. Ya. Tapi tengahnya juga kalah. Pas kondisi itu lu pas lihat Liverpool lawan Arsenal. Itu dikuasain Liverpool tengahnya. Habis itu. Gue makanya ngapain double pivot? Apakah overthinking, ketakutan? Bahkan Odegaardnya pun bantu defense. Tapi striker bantu defense. Pas mereka menang terus kan juga tetap double pivot sebenarnya kan. Tapi golnya set play-nya jarang banget. Ya, makanya 270 menit. Jadi sebenarnya dari awal musim pun double pivot ini juga nggak segitunya gitu. Karena kenapa masih dipakai berarti double pivot? Nah ini yang nggak pernah dimengerti karena kalau lihat dari Arsenal peringkat 1 dengan waktu itu selisih poin 7 ya? Terakhir ya. 7. Tapi nggak ada top scorer sama top assist di papan klasemen. Tapi kan orang argumennya kayak ya ini kan team play berarti nih. Gitu. Tapi itu berarti juga membuktikan ya kalau team play lu bagus kebanyakan kan set piece. Bahkan on goal aja nyamain top scorer, salah satu top scorer Arsenal. 5 gol loh terbanyak Trossard sama Gyökeres. Iya kan? Iya benar. Nah, jadi berarti harus menemukan satu solusi kalau mau menjawab pertanyaan tadi ya. Kalau mau survive sampai akhir musim, harus nemuin solusi gimana caranya pemain Arsenal harus ada di kotak 16 lebih banyak. Iya. Kayaknya gitu. Arsenal tuh lebih takut sama kalah dibandingin pengen menang gitu ya. Lebih gue yang lu tangkap mindsetnya gue nangkapnya jadi kayak gitu nih. Takut kalah tapi ya level takut kalah lebih tinggi dibandingin pengen menang gitu. Betul, jadi mainnya aman. Jadi mainnya aman gitu. Betul. Tapi emang gue gak pernah lihat set piece. Sorry bang, ntar bang. Atau bang dulu. Oh ya, gue gak pernah lihat. Kemarin juga komentator ngomong itu sih. Gue gak pernah lihat set piece sebaik Arsenal sebenarnya ya. Apalagi yang kayak kemarin pas pertandingan semuanya startnya dari dalam gawang, tiba-tiba asal nggak mengganggu kiper ya, tiba-tiba keluar barengan seret itu komentatornya dia bilang ya itu gue juga jadi Lemans jadi backnya MU juga pusing sih yang gol Merino. Iya tapi itu crowded banget sih. Gue juga ngelihatnya juga tidak menikmati ya. Jumpa fans. Lemans jumpa fans. Iya, tapi kan beberapa kali maksudnya Arsenal kayak gitu sampai akhirnya fans Arsenal juga bete kayak ini gol mah dari set piece semua. Suatu hari open play tuh. Yang Declan Rice crossing ya. Declan Rice nanduk apa Declan Rice crossing. Pokoknya abis itu ada open play itu tapi bukan di IPL tuh. UCL ya, di UCL. Iya, yang Gabriel Jesus golin 2. Iya, nah abis itu dia akhirnya pada open play gitu. Nah, maksud gua adalah kan setidaknya apalagi kita di dunia yang sekarang yang teknologi udah gampang, orang udah gampang bisa, bahkan kita netizen aja bisa kayak lu kayak Bang Fu udah bisa harusnya ini gini disimpan, ini mainin cara ini. Kenapa Arsenal tidak melakukan adjustment gitu? Maksud gua kan teknologi sekarang udah pasti kan dia lebih canggih dari kita berempat dong. Kenapa nggak ada adjustment di situ? Kesalahannya sama terus nih. Nah itu masalahnya misterinya karena Arsenal nggak pernah nge-shoot dari luar. Kayak itu ketika lawan low block itu kan salah satu solusi ya, bukan cuma set piece. Walaupun set piece itu ide brilian ya, memanfaatkan set piece gitu. Jarang kayak gitu. Terus yang kedua, yang disebut sama Patrick Vieira juga kemarin. Kemarin post match dia ngomong yang sama Roy Keane tuh, dia bilang bahwa mentalitasnya nih kelihatan banget. Itu dia mantan pemain, mantan kapten, dia tahu harusnya kondisi dapurnya Arsenal kayak gimana. Dia bisa bilang gitu, ini mentalitas yang udah bermasalah di Arsenal. Bahkan Saka tidak menampakkan diri gitu. Dia bilang gitu kemarin, dia sebut nama. Saka kapan terakhir cetak gol ya? Wah, dia baru. Itu lama itu udah tuh. Sama kayak Madueke udah setahun, 365 hari nggak bikin gol. Nggak bikin gol. Ya, asisnya juga kecuali di timnas Inggris ya, di sepi Nah, berarti sebenarnya menurut gua Arsenal harus memilih. Lu kan udah punya Eze nih sekarang gitu ya. Terus kalau lu tetap memainkan Martin Odegaard, menurut gua nih lu harus milih antara Declan Rice atau Zubimendi sebagai pivot lu udah satu. Betul. Satu aja. Biar Odegaard mundur ya? Bukan. Atau Odegaard take out salah satu lah itu. Pokoknya gini, lu kan selama ini main double pivot gitu ya, kayak tadi kata Niki gitu kan. Terus nomor 10 lu it didn't work nih si Martin Odegaard, sementara lu punya Eze yang cukup bagus. So, kenapa lu nggak main
pakai satu aja gelandang bertahan kayak dulu Rice lu pakai satu, lu bebasin 2 karena akan lebih bervariasi dan lawan juga akan lebih takut. Iya betul. Itu 2022 2023 gitu, mainnya lebih free flow. Declan Rice sendiri terus gelandangnya siapa 2? Partey sama Jorginho. Jorginho. Padahal secara kualitas bisa dibilang Partey sama Jorginho kan juga kalah dibandingin sama Zubimendi menurut gua. Defensif. Iya, main ininya lebih gede kan gitu loh. Tapi mereka punya passing yang bisa ngebelah. Iya. Punya visi dia. Betul, gitu loh. Nah, ini yang enggak ada kan sebenarnya. Tapi kalau gua boleh berandai-andai gitu. Kalau memang Arsenal jago banget di set piece, ya enggak apa-apa menurut gua. Sampai ending tapi pastikan set piece-nya selalu gol, kurang lebihnya gitu. Dan lu bikin tim lu nggak bisa kebobolan kan tetap menang anyway gitu. Yang ini kan kadang-kadang kan udah set piece gol habis itu kebobolan lebih banyak segala macam. Jadi kalah juga. Ya itu dia. Tapi bukan Arteta tuh penyakitnya berarti Nick ya. Kalau gua nggak tahu ya karena ini gitu. Ya izin ya. Kan suka galak-galak nih yang komen di Kemal nih. Kan menurut keyakinan saya menurut keyakinan saya memang makanya kalau lu habis rekaman ini enggak usah ditonton. Gua aja enggak pernah lihat. Gua komen pertama kali. Waktu itu gua dihujat netizen kan. Gua sampai nonton kan Niki fans Arsenal. Kalau masih ada yang ngefans sama Arsenal dipertanyakan gue ngomong gini, gue nonton itu Bang Fuad yang ngomong, gue dihujat Pak. Kacau nih Kemal. Gak udah. Tapi intinya mungkin bisa jadi ada perang ego di manajemen ini. Yang nggak tahu antara manajer, ada director of football, ada apa banyak orang baru kan di manajemen Arsenal. Tapi masih yakin juara? Yakin sih ya dengan catatan ya tadi ya, dengan catatan bisa mencari solusi segera nih. Apakah dengan pemain baru atau merubah formasi. Karena ya merubah formasi yang sudah dilatih sepanjang musim di bulan Januari sih sebenarnya berat. Gak bijak juga. Sebenarnya berat gitu. Karena MU bisa, MU Nick. Nah, atau kebalik, MU memang udah biasa dengan skema itu bertahun-tahun. Diganti sama Amorim gitu. Betul, MU mah balik doang mal. Balik doang dia mal. Tapi setidaknya kan bisa ngerubah lah, maksudnya ngerubah aja walaupun dibalikin lagi berubah tapi bisa Nick. Berarti bisa dong Arsenal harusnya berubah mindset lah gitu atau berubah skema. Nah masalahnya mau skema gimana? Gyökeres striker di depan. Iya coba. Arsenal sepanjang sejarah nggak pernah punya striker yang model gitu. Terakhir Giroud tapi itu di era ketika tengahnya Arsenal kreatif semua. Bisa bikin peluang. Lu punya Ozil, punya Cazorla, ada Wilshere, Ramsey, Sanchez. Sekarang siapa yang supply gitu? Odegaard aja nggak pernah passing ke depan. MBG yang supply. Anjing, kepikiran lagi. Nggak tapi MBG. Maksudnya Madueke itu Madueke, Ben White, sama Gabriel. Gabriel Jesus. Madueke, ya kan? Gabriel. Ben White. Gyökeres. Itu MBG, MBG itu. Gimana sih? Gibran. Gibran lu lagi. Gibran Jesus. Salah Gabriel, gue bilang Gabriel. Maksudnya kan kayak kalau di Amerika mungkin Noah, di Arab Nuh gitu mal. Mungkin Gabriel di daerah lain mungkin Gibran. Iya, Jibril ternyata. Jibril ya bisa gitu. Namanya juga typo mulut gua mal. Aman. Izin. Tapi berarti kalau ini sebelum ke Bang Fu lagi tuh ya, formasi yang menurut lu bisa membantu Arsenal sampai 15 match terakhir ini apa berarti? Starting 11-nya. Iya, starting 11-nya yang menurut tuh anggap aja lah, gue tuh udah berapa kali sih ngomongin ini kayaknya fans Arsenal juga sih yang terlalu memuja Odegaard berlebihan ya. Sekarang sih udah belakangan enggak. Tapi banyak juga loh kubu yang mengakui bahwa ini kalau Bruno Fernandes di Arsenal dari musim lalu mungkin udah juara. Ya, ayo. Setuju. Bisa jadi. Sukses. Iya. Kan nanti Bang Fu tuh, sesi Bang Fu. Tapi kalau lu nih berarti aneh banget. Bisa jadi nggak? Bener nggak? Jadi cuma aneh banget fans Arsenal berharap Bruno. Kan dulu sempat aneh banget. Soalnya akrab dia sama Rice. Iya. Latihan. Kalau everybody akrab dengan Rice lah. Iya. Iya kan dari kecil. Butuh nasi. Atau gimana formasinya? Jangan starting line up dulu lah. Ada dua kondisi mungkin harus dibenerin dulu. Pertama, idealnya gitu. Idealnya. Harus punya dua tipe bermain ketika pertama lawan lu tipe low block. Atau lawan lu emang goblok. Enggak, atau lawan lu open play. Iya, open play gitu. Sebenarnya kalau open play udah menang ya, tapi balik lagi. Lu perlu attacking yang sangat dominan atau perlu kontrol di tengah. Oke.
Ya itu balik lagi nggak usah double pivot kalau kayak gitu. Lu formasi double pivot sama satu aja Declan Rice. Gue ngerti konteks lu. Maksudnya kalau lu low block ngapain pakai double pivot? Kita udah pasti dominan di tengah kok. Orang dia main gitu. Banyak pemain menyerang lu gitu. Iya bener masuk akal sih. Masuk akal. Dengan double pivot pun ke counter gol juga sama gitu. Iya, ya udah sama aja satu tuh banyakin tumpuk orang di depan gitu. Kan udah ya. Iya sebel sih kebayang sebelnya. Ya itu satu. Terus yang kedua yang perlu ditemukan solusinya adalah kalau lu pakai striker Gyökeres gitu. Ini harus berfungsi nih antara Saka mau Odegaard tuh nggak pernah ngoper ke sana. Oke. Gyökeres nggak ada di grup pemain kali. Bisa jadi atau ada grup lain. Oh iya benar ada grup lain. Tapi nggak ada Gyökeres. Atau pakainya Telegram. Oh iya. Gitu. Iya. Provider Swedia kayaknya nggak ini. Nggak free tuh. Iya. Oh jadi emang nggak dioper ternyata ya. Banyak kok memang passing yang ke Gyökeres dikit. Kadang kayak satu game pernah Gyökeres cuma nerima. Cuma ada 3 sentuhan satu babak gitu. Iya. Dikit banget. Sampai ke selek Gyökeres malam kan yang udah depan gawang kan dia tendang bolanya ke pinggir itu. Iya benar. Tapi foul emang foul ya. Soalnya iya. Kemarin akhirnya lawan Inter di-assist sama Saka kan, alias digebok sama Gyökeres kaki, boleh balik lagi, ditendang. Padahal punya striker kayak gitu ya nggak dipakai ya sayang. Iya tadinya kan kalau di awal musim gue masih mikir, wah emang belum ini kali ini belum cun. Tapi ternyata ini ada yang aneh sih, emang nggak di passing ke sana, yang ngerti dia cuma Trossard, tapi Trossard pun secara statistik nggak pernah ada assist ke Gyökeres yang berhasil gol. Ya pasti confidence-nya juga turun dong, striker yang tadinya top scorer Eropa. Nggak gol ya. Apa yang dialami oleh Gyökeres sekarang di Arsenal adalah apa yang dialami oleh Højlund musim lalu di United. Bisa, betul. Tapi kalau Højlund main di posisi sekarang nih Bang, yang dengan Carrick ini bisa gacor Bang? Menurut lu Bang? Ya enggak ada lah. Beda skema. Gue tidak bisa mengatakan kayak gitu loh, karena faktornya kan banyak ya, kepercayaan diri, luck itu tetap ada gitu. Cuma kalau memang akhirnya Højlund pun dipanggil sebagai pelapis, gue sih happy gitu karena paling enggak kompetitor si Sesko ada kan dibandingin Zirkzee ya. Dibandingin Zirkzee gitu. Walaupun di beberapa match terakhir Carrick membuktikan bahwa gue nggak perlu striker deh karena gue pernah nge-tweet tuh Maret tahun lalu gue akan seneng, pokoknya intinya gini, tweet gue nanti gue kasih lagi ke lu ya. Kalau Mbeumo sama Cunha main buat United, striker depan mau taruh batang kayu pun jadi. Maret 2024 gue tweet belum ada woro-woro United mau beli siapapun. Ini konteksnya main false nine atau apa nih? Enggak ada, gue pokoknya lu punya 2 penyerang yang bisa dibilang saat itu terbaik di Liga Inggris. Lu mau taruh strikernya Pak Wapres juga aman itu. Gol itu bolanya gitu loh. Dia hat-trick lo di Jayapura kemarin. Iya dia hat-trick. Itu dia gak dapat supply dari Mbeumo sama handball. Punya loh. Gitu loh. Jadi maksud gua itu. Nah sekarang Carrick ngerasa ya itu mungkin Carrick baca tweet gua kali ya gitu loh. Karena Sesko 2 pertandingan ini gak main. Dari awal. Cuma Cunha dia taruh sebagai sama tuh lagi yang jadi apa pada saat lu udah punya Mbeumo dan Cunha tapi masih ada Amat, ini kan juga nggak bisa lu tepikan, ini main bagus gitu loh. Jadi yang mau nggak mau, man manajemennya Carrick nih yang bagus saat ini menurut gua. Gimana dia bisa bilang mungkin ke Cunha kan dibeli bukan murah, 60. Sampai yang kata orang overpriced ya. Gitu loh. Masih dibahas sampai semalam gua baca tweet itu. Banyak overpriced gitu. Jadi bahkan dia tanpa banyak, ya mungkin karena baru kali ya. Karena kan kita nggak tahu nih kalau memang masuk musim depan terus. Sepengetahuan gue kan awal musim itu kan pasti ngobrol nih ya. Planning lu gimana bos gitu. Oh ya, gue punya planning nih musim depan gue akan main begini-begini. Kayaknya lu akan lebih banyak jadi cadangan misalnya. Itu kan kita belum tahu. Ini kan karena masih 2 match awal Carrick pegang dan dia rasa Amat sama Mbeumo dia lebih butuh gitu ya. Kemudian gue nggak butuh striker karena gue mau mengakomodir seorang Maino gitu kan. So Cunha willing untuk start dari bench gitu loh. Dan selalu Cunha yang dimainkan duluan bukan Sesko. Artinya apa? Gue cukup pede bermain tanpa striker murni. Gitu loh. Kenapa? Karena dengan menumpuk pemain di lini serang, even lu nggak punya striker murni tapi lu tahu bahwa pemain-pemain lu punya kecepatan dan kalau dapat bola berbahaya, ya kenapa mereka bisa berfungsi sebagai defensive line lu yang pertama gitu loh. Itu yang mereka Bruno di sini, Amat di sini, Mbeumo bisa di sini. Bergerak itu sistemnya gitu. Ya, berarti ini pertanyaan buat kan tadi buat Bang Fu sama Niki nih. Nanti sebelum kita hot take sebelum udah nih Randi nih. Berarti kan lu di luar fans MU sama Arsenal. Kalau menurut lu pribadi nih pertanyaan buat Randi. MU bakal bersinar sampai akhir musim atau enggak? Terus bagaimana menurut lu sebagai fans di luar Arsenal cara Arsenal bertahan sampai akhir musim, Ran? Gua rasa MU bakalan finish di peringkat 4.
Oke, tetap di 4 berarti endingnya di kayak 4, sekarang ya. ya. Atau bagus-bagus peringkat 3 karena Aston Villa tiba-tiba habis bensin gitu ya. Oke. Tapi MU bakalan main Liga Champion lah pada akhirnya gitu. Mana Martinez pakai pura-pura lagi. Iya. Temen BT itu. Emang katro itu emang katro aja emang Martinez sih ya. Yang mana? Emi Martinez ini rambut bola. Yang udah bola 70 sekian. Yang Villa lawan Newcastle. Iya. Yang akhirnya sakitan. Timnya BT sendiri. Tapi emang dia doang yang bisa begitu sih. Dan kita aman-aman aja. Iya. Berarti gitu terus. Kalau menurut gue gitu untuk MU. Tapi kalau gue bilang honeymoon periodnya paling habis lawan West Ham udah ada kalah-kalahnya lah gitu. Oh, itu prediksi lu ya. Iya, tapi sih tadi gue menarik yang Bang Fu bilang tuh untuk kayak Amat, kayak Kunya, kayak Sesko mungkin di ruang ganti si Carrick bilang sabar ya, abang lagi ngatur-ngatur ini deh adek. Ini kebetulan menang pakai starting line up yang ini nih. Abang mau pakai gini dulu, adek-adek sabar dulu ya. Yeah. Dan gue rasa itu works karena Carrick kan sebenarnya kan selalu ada di Carrington anyway kan gitu ya. Dia nggak pernah pergi kemana-mana gitu maksudnya. Pernah ke Boro kan? Iya tapi kan nggak lama lah maksudnya dia balik gitu dua musim masih iya dan dia balik terus kayaknya udah kenal lah sama semuanya gitu. Kalau buat Arsenal gue masih sama, gue yakin Arsenal bisa juara. Tetap ya. Kayak lu yang pertama ngomong hot takes awal-awal dulu kita tag ya, Arsenal bakal juara musim ini. Iya, gue bilang Arsenal bakal juara musim ini karena kalau tidak musim ini nggak akan juara lagi gitu. Karena ini udah musim terbaiknya. Tapi yang jadi gue heran juga. Ternyata Gyökeres tuh nggak ngegolin tuh karena nggak dioper gitu. Iya. Iya berarti juga baru tahu. Iya berarti solusinya kalau menurut gue pakailah Gyökeres dengan baik karena Gyökeres salah satu striker terbaik di dunia gitu. Jangan-jangan Arsenal tuh penyakit sama kayak MU, harusnya pemain-pemain toksik ini mulai dibuang-buangin. Nah masalahnya Arsenal tuh nggak punya cerita pemain toksik mal. Atau nggak ke blow up aja sama media. Betul. Kali. Bisa jadi, bisa jadi. Kalau MU kan masalah kita semua mata kita tersorot ke sana kan. Iya betul. Karena pemainnya sendiri yang dengan tololnya nge-tweet lah, nge-like posting. Nah Arsenal tuh dibatasin tuh. Iya Arsenal tuh jarang tuh update kayak gitu. Iya. Nggak ada wifi di. Tapi kayaknya mulai mengganti Odegaard dengan Eze gitu-gitu tuh. Iya, itu aneh loh karena kayak menit 50-an tuh selalu diganti kapten dan engine-nya gitu ya. Diganti terus itu udah sending message sih. Dan ketika beli Gyökeres kan mereka beli Madueke kan yang secara archetype striker huruf L tuh lari gitu. Murni ya udah pakai aja cobain gitu menurut gua dan Arsenal bisa juara musim ini. Karena sebenarnya Madueke itu ketika dimanfaatkan semaksimal mungkin sama Tuchel bisa kok Tuchel bisa. Kayak Moses zaman-zaman di Chelsea gitu loh. Kenapa? Tapi kan beli Madueke 50 juta gitu. Itu di periode ketika Kunya available, Mbeumo available, Semenyo available. Kenapa lu belinya Madueke? Iya. Karena mungkin secara gaya main Saka lebih mirip sama Mbeumo atau Kunya dianggapnya gitu kan. Madueke beda lagi nih cara mainnya. Atau emang ada fetish kayak gue bisa nih perbaikin pemain gitu. Atau memang Arsenal suka ngelihat pemain Chelsea yang gak bagus terus gitu makanya iya. Aku bisa mengubahnya gitu. Iya, kayak Sterling udah gagal. Iya. Sekarang Madueke nih. David Luiz. Jorginho tapi bagus. Oh iya, Peter Cech juga bagus. Iya, Peter Cech. David Luiz. Willian. Kayak Havertz jangan lupa. Iya, Benayoun juga pernah Benayoun juga. Galas ya kayak gitu. Nah, tapi pertanyaan Kemal juga agak membingungkan gitu. Kayak tadi yang kalau misalnya ada Højlund jadi bagus nggak gitu. Itu kan pertanyaan andai-andai ya. Kayak ibaratnya ya what if kayak kalau 01 sama 03 yang megang bagus nggak? Oh, iya bisa. Nggak, maksudnya golnya MU yang gol 1 sama gol 3 bagus mana gitu. Bagusan gol ketiga gua. Ada bungkusan nih kelihatan isinya tai. Iya. Yang 2 bungkusan enggak tahu lu isinya apa. Masa lu mengambil tai? Yang tolol siapa? Iya. Terus lu endorse lagi. Ini tai nih, pegang nih tai nih pagi, pegang nih tai nih gitu loh. Ada tuh yang endorse kayak gitu tuh. Kita ngomongin Madueke kan. Madueke, pegang nih tai nih, pegang nih tai nih gitu. Terus orang yang nyuruh pegang tai enggak lu marahin gitu. Tolol juga lu kan ya? Iya, tolol. Bener dong. Masa lu mau di pegang tai gitu. Gue mancing dikit doang. Karena kalau Højlund tadi maksudnya Højlund ternyata enggak maksudnya dikit aja karena itu gue kemarin tuh gue setelah Højlund udah lama enggak bikin gol buat Napoli, Bos. Iya sebenarnya. Awal musim doang ya? Awal musim. Iya. Itu seiring Kevin De Bruyne cedera, Bang. Sebenarnya kan berarti enggak ada supply yang bagus ke Højlundnya. Iya, apapun. Iya. Nestroy bisa bikin gol dengan usaha sendiri. Iya. Kemudian Rooney bisa bikin gol dengan usaha sendiri gitu ya. Atau yang lebih modern Alvarez misalnya. Itu di Arsenal ataupun Mr. KP itu bisa bikin gol dengan usaha bapaknya. Debat gitu. Itu supply kan bapaknya berarti. debat strikernya Barcelona pun juga rame kan. Jadi kayak
kita mau beli Alvarez atau mau beli pemain-pemain kasarannya kayak Guirassy atau kayak Osimhen ini yang tinggal nunggu aja gitu. Atau yang melanjutkan Lewandowski ya? Iya, kayak Lewandowski kan kayak gitu kan, dia kan nggak bisa start kayak Benzema main dari nomor 10 gitu misalnya kan. Nah, mungkin Arsenal rasanya gue akan main pakai striker yang batang kayu tadi yang berdiri doang sundu. Tapi nggak ada supply tapi gitu. Tapi nggak disupply ternyata. Iya, Giroud sukses karena emang dia target main yang bagus sama ada supply. Atau ternyata pas lagi latihan atau apa segala macam kayak Gyökeres nih fraud deh. Gue nggak mau ngoper deh. Mungkin bisa jadi gitu kan. Kita juga bisa lihat itunya. Iya, makanya begitu ada Kunya Mbemo ini kan, itu kan kita bahas dari awal podcast awal-awal kemarin bahwa ini pembelian terbaik sekarang, bahkan di seluruh dunia ini pembelian terbaik lah, berhasil gitu. Berhasil. Makanya begitu ada Højlund balik situ, gue curiganya jangan-jangan Højlund lebih gila lagi nyata golnya karena ada Kunya Mbemo gitu Bang maksudnya. Ya mungkin karena kan dulu yang kayak gue bilang tadi musim lalu kan nggak dengu Garnacho berapa kali, Rashford berapa nggak mau passing. Jadi kan ya mentalnya kena kayak si Gio gitu loh menurut gue. Jadi memang cuma kan itu kan andai-andai kayak tadi dia bilang memang 0103 ini bagus gitu. Bagus gol ketiga bagus. Iya, gol ketiga bagus. Bagus gitu, karena tapi Mbeumo tuh ternyata gue tadi ngecek statistiknya menarik juga. Mbeumo adalah salah satu pemain terakhir Manchester United yang bisa cetak gol lawan Liverpool, Arsenal, City. 4 tim. Ya, dalam satu musim. Terakhir tuh Rashford. Iya. Udah lama banget. Jadi lu bayangin dia cetak gol lawan Arsenal, City minggu lalu, Liverpool sebelumnya, Chelsea juga kan. Iya. Dia Kamerun ya? Kamerun. Iya. Berarti ini kita sebelum mirip Bob Ciao. Iya memang. Iya. Gue kaget tiba-tiba dia posting ngetik. Wah, main gitar kan? Iya, main gitar. Lu juga di-tag sama dia? Tapi gue like aja. Bob Ciao kan MU soalnya. Iya kan dia pernah ini gue pernah ketemu lah gitu di sebuah acara. Iya gitu. Untung gue teringat tuh anjing lah. Makanya dia beli jersey nomor 19 dia. Kan mirip banget. Tadi bilang apa yang pasti? Apa? Yang lupa gue tadi bilang apa? Ini pasti bisa begini gitu. Aduh lupa lagi. Iya, udah kebanyakan. Kalau gua kalau hot take gua ini kan gue beberapa waktu lalu sempat ngomong kayaknya kalau Liverpool tuh tipikal yang akan ganti pelatih di akhir musim. Iya. Tapi kalau menurut gua bisa jadi Februari Xabi Alonso here we go Liverpool. Oh iya kan udah ngobrol soalnya dia. Iya. Ya, ada Morton jadi lagi mau dibeli kayaknya sama dia. Iya, udah tuh udah here we go loh. Serem banget. Udah here we go itu. Liverpool. Gue takut nih ada Morton bisa kejadian seperti Jordan Henderson pada saat mereka beli dari Sunderland. Karena kan dulu Henderson gue suka nih ya. Dan sempat ada isu Fergie mau beli dia. Walaupun diketawain kan di awal-awal. Awal-awal ya, Fergie sempat mau beli dia kan. Tapi akhirnya kemudian kan dia ke Liverpool. Dan gitu. Gacor ternyata. Buat ganti Fletcher ya Fergie. Bagus banget. Gue suka tuh Henderson. Nah sekarang gue takut kejadian yang sama kan terulang ke ada Morton. Jadi bagus banget ya Bang ya. Bagus sih dia. Iya, lu teks lu dulu Bang Futu punchline kita soalnya. Iya, punchline. Dia udah siapin nih dari tadi nih. Apa nih punchline? Iya benar. Menurut gua ya Arsenal perlu siapin sistem yang berbeda kalau mau bertahan sampai akhir musim gitu. Karena nih kayaknya udah Liga Inggris ya. Gua enggak ngomongin kompetisi lain karena beda lah. Kalau turnamen kan semua tim harus menang, semua nyerang gitu kan. Nah, di liga nih kayaknya formulanya udah lumayan ketahuan nih. Jadi memang harus programnya harus diganti atau lu ada tweak gitu di betul iya lu. Karena memang nggak bagus memaksakan program yang dipaksakan gitu yang nggak cocok gitu. MBG lu sebut aja tadi gitu. Madueke tadi betul gue baru ingat tadi yang lu bilang Arsenal pasti juara musim ini. Oh iya tak ada yang pasti ya kan? Ternyata ya Bang ya, kayak ya Arsenal pasti juara kayak Man United no chance lah menurut gue gitu. Gua nggak mau itu yang paling gua nggak mau senggol dari tadi nih sebenarnya udah. Enggak maksudnya no chance buat piala musim ini karena kan udah tumbang semua. Iya benar. Itu belum selesai tadi kalimatnya. Sorry. Hot text lu apa? Nick. Udah tadi. Enggak maksudnya jangan paksakan program yang tidak berjalan dan malah memberikan lebih banyak mudarat buat sekitar gitu. Iya benar, gue setuju. Dia ada potong uang lain nggak? Enggak maksudnya si double pivot itu. Iya. Kira ada motong uang anggaran yang lain. Oh enggak ya kan anggaran transfer. Beli Madueke. Nah itu. KPI itu kan satu keborosan ya di tengah Arsenal lagi ketat-ketatnya nih sama finansial gitu kan. Nah, berarti Bang Fu silakan Bang. Kan tadi kata Randi tidak ada pasti Arsenal pasti juara. Arsenal pasti juara musim ini. Satu sisi gue sebenarnya juga melihat peluang Arsenal tuh besar untuk juara musim ini. Karena jujur City dan Arsenal tuh nggak punya pengganggu nih musim ini. So benar kata Randi, ini adalah peluang musim di mana peluang paling besar Arsenal untuk juara musim ini karena City nggak bisa ganggu menurut gua gitu loh. Dan game 4 poin itu sebenarnya gede gitu ya menurut gua ya. Plus siapa lagi yang harapin ganggu Arsenal?
Liverpool enggak men, Villa mentalitas belum ada, walaupun gue takut nih Simpson tuh kalau bikin ramalan suka kejadian kan. Si kampret. Villa gitu. ketemu Maret nanti. Ya gitu kan. Arsenal. Nah, jadi sebenarnya peluang Arsenal itu untuk juara besar lah. Tapi kalau dibilang pasti nggak bisa. Karena yang pasti di dunia cuma MBG yang diantar setiap hari apapun kejadian.